Oke, Mas Bro, kita kembali ke pembahasan ini ya. Pembahasan ada yang memang sebagian mekanik itu tanpa scanner. Mungkin ya udah terbiasa ya tanpa scanner. Kalau saya tanpa scanner itu, wah kayak kita kerja tapi nggak punya mata gitu, Mas Bro. Jadinya ya nggak pakai mata gitu. Jadi kerjanya ya ngasal ya, nggak profesional ya. Kadang kita pikirnya kita sensor itu ada yang rusak, ternyata nggak rusak. Kayak contohnya gini ya, TPS sering memang jika memang motornya udah keluar masuk bengkel, nilai TPS-nya ini kadang bisa aneh ya. Ada yang 19, ada yang 23, ada yang 21. Itu biasanya udah disetel-setel ya, tanpa menggunakan scanner. Tanpa scanner pun bisa ya, tinggal ditandain aja sebelum bongkar, ditandain. Khusus TPS yang kayak model Beat atau Yamaha Mio M3 yang bautnya satu, itu bisa digeser-geser bisa. Nah itu, untuk itu perlu dilakukan learning ya, learning TPS pada ini. Ini learning pada mode ini D01 ini, TPS D01 ini. Ini standarnya itu ada referensinya ya. Full itu terbuka 1 sampai 125 derajat ya, full. Kita gas dari tertutup kayak gini, nggak kecolok TPS, sampai kita gas itu skalanya 125. Tapi kalau umpama pas posisi nggak kecolok TPS, kita scan itu terbacanya mungkin ya 13, 15. Nah itu pembacaan ECU-nya berarti yang bermasalah, ECU-nya error ya. Terus jika terpasang, nanti posisi katup butterfly tertutup rapat itu harus terbaca di ini, close ini 14 sampai 20. Kalau melewati 25 atau 22, 19 masih nggak begitu masalah. Tapi nanti kalau 21, 22, 23 sampai tembus 25. Tapi biasanya jarang kalau yang 25, biasanya sih cuma 22 gitu terbaca gitu. Nanti motornya itu ya bisa nyala, Mas Bro. Nyala sih nyala, tapi nanti ya ada gejala-gejala trouble nggak normal, abnormal. Nah, jika kondisi tertutup segini ya. Nah, terbuka full ini 97 sampai 107. Jadi 97 itu udah batas minimal TPS itu dianggap normal. Nah, seandainya sampean nggak pakai scanner, mau ditandain pakai T-Pack atau pakai spidol gitu, nggak masalah. Nah, permasalahannya nanti jika sampean ketemu tipe-tipe ECU tipe ini, tipe 2SX, 2PH, sampean masuk ke ini kan nggak ada settingan CO ya. 2PH, 2SX itu nggak ada settingan CO. Itu settingannya untuk AFR, untuk settingan BBM-nya itu di sini. Nah, di sini. Jadi nanti lambat laun ECU itu kan learning ya, learning. Walaupun angkanya ini nggak berubah, dia itu learning, Mas Bro. Learning itu biasa di full trim ya kalau di mode mode monitoring. Jadi kalau di mode ini, mode diagnosa tes aktuator ini, angkanya 1. Tapi ini sebenarnya setiap ECU itu beda-beda ya. Ini ibaratnya Yamaha itu mensederhanakan settingan di sini gitu ya. Jadi kalau 1, walaupun 1, tapi nanti di monitoring datanya beda. Nanti kita bahas di monitoring datanya perbedaannya. Kalau di diagnosa, mode diagnosa, terbacanya value-nya 1 ya. Tapi nanti kita nggak bisa patokan aja pada mode diagnosa ini, tes aktuator ini. Kita nggak bisa patokan di sini aja. Kita harus patokan di mode monitoringnya. Jadi monitoringnya berapa gitu ya. Nah, ininya 1, Bapak di sini 1 ya. Sini 1. Nah, ini setiap motor beda-beda walaupun angkanya 1 ya. Nah, setiap motor pasti beda-beda tergantung dari pembacaan hasil pembakaran nih. Pembakarnya gimana gitu. Pembakarnya boros, nanti ini ya kadang-kadang masih tetap 1 gitu. ECU belum memutuskan untuk mencoba menaikkan learningnya gitu ya. Nah, ini masih 1, tapi jika di reset nanti jadinya 0. Tapi walaupun 1, setiap motor scan 1, itu ada perbedaannya. Nah, itu perbedaannya untuk lebih mendetail.
Nah, kita masuk ke mode ini ya, mode standar. Mode standar ini ya. Mode standar. Nah, di sini bukaan gas ini harus terbaca 0. Jadi walaupun di mode diagnosa tadi atas aktuator tadi skala learningnya tadi 17 derajat 14 sampai 9 sampai 20 derajat ya. Nah, di mode monitoring ini harus terbaca 0. Jika terbaca 1 nanti pasti di mode D01, mode tes aktuator tadi pasti terbaca 19, 20, di atas 20 pokoknya. Nanti terbaca di sini 1 berarti buka, Mas. Terjadi kebocoran udara ya nanti learning kita harus sibuk muter-muter air skrunya itu untuk nutup udaranya, karena katup bukaan gasnya butterfly-nya terbuka. Butterfly terbuka nanti berpengaruh ke ini, Mas, ke durasi semprotan BBM di sini. Durasi semprotan BBM ini injektor nyemprot berapa? Biasa 3, 2. Jika tidak itu udah terbaca BBM itu ECU itu bikin nyemprot banyak gitu ya. Tapi jika memang terbaca satu aja gitu ya, memang ECU-nya itu dalam mode fuel trimnya itu minus kayak gini. Ini keseimbangan campuran udara O2. Nanti di sini terbaca minus. Fuel trim itu. Dari ECU-nya itu mencoba untuk meminuskan BBM karena terbaca terbaca hasil pembakaran itu terbaca boros. Jadi nanti dari ECU ini mencoba meminuskan ini tadi, ini fuel trim ini ya yang di sini. Jadi walaupun di mode 87 tadi terbacanya 1, kalau di sininya minus ya 87 itu harus dilakukan presetan. Kalau tidak dilakukan presetan nanti ininya pasti tetap meminuskan BBM ininya. Ini terbaca pasti terbacanya agak kecil ya, biasanya 1 gitu, 1,5 gitu. Tapi jika memang normal injektornya itu nanti di sini plus keseimbangan campuran O2 ini plus, keseimbangan campuran O2 ini biasa plus. Nah, jika plus nanti berarti ECU-nya itu mencoba mengiritkan jika memang di sini plus ya. Tapi biasa sih plus ini ada fuel trim ini ada standarisasinya gitu ya. Normalnya paling enggak ya plus 5% atau plus 10%. Jika lewat dari 10% berarti itu udah ECU-nya udah terlalu ini ya, fuel trimnya itu udah terlalu ECU-nya itu. Berarti emang ada yang enggak normal ECU-nya. Bukan ECU-nya, Mas Bro, itu dari settingan BBM-nya ya, hasil pembakarannya. Emang kalau di plusnya sampai lewat dari 20 berarti emang terjadi mungkin injektornya mampet atau pengapiannya terlalu gede atau kompresinya terlalu padat. Nah itu jadi nanti pasti ECU ini memikir sendiri, learning sendiri agar BBM itu masuknya lebih banyak. Nanti di sini pasti plus 3 plus, durasi injektornya pasti gede, nanti bisa 5 gitu, pasti 4. Beda motor beda-beda biasanya. Kita belajar di learning ini. Nanti di BBM ke di mode tadi, mode diagnosa tes aktuator tadi, nah, harus memahami 2 mode ini ya. Nanti value-nya beda. Value beda itu nggak masalah. Memang sengaja, memang dari pabrikan memang ada 2 protokol itu. Jadi antara mode standar, mode diagnosa ini saling ketergantungan ya. Kita nggak bisa pilih ini aja, di mode ini aja nggak bisa. Kita di mode ini aja nggak bisa. Ya, beda-beda jadi ya. Harus saling ketergantungan 2 mode itu, Mas Bro. Jadi nggak bisa asal ya. Jadi contohnya ini juga ya, kadang-kadang di mode ini kita ulang lagi. Nah, di mode ini penyetelan CO
Ini untuk tipe-tipe lama Yamaha yang masih menggunakan protokol penyetelan CO. Jadi nanti pembakaran itu ditentukan dari settingan CO ini ya. Ini kalau ecu ini nggak bisa disetting CO. 2SX biasa yang bisa disetting CO itu tipe-tipe ecu lama. Itu bisa dinambah, tambah satu angka itu menambahkan 0,005 mili ya, mili, dikit banget. Biasa sih kalau saya ya biasa nambahin CO itu plus 7 atau plus 9 itu udah enak ya. Kalau ditambahin lagi sampai plus 20 itu udah kayaknya keborosan untuk mesin standar. Nah terus ini ada mode membaca kode kerusakan, ini juga bisa. Ini untuk membaca di sini juga bisa. Nah, di sini nanti ada dua. Jadi membaca kode kerusakan di sini itu membaca kode mil. Pengertiannya. Nah, jadi walaupun ini kode mil, kita udah hapus ya, milnya hilang. Nah, nanti di mode diagnosa masih ada mode baca data kerusakan yang history. Nah, di sininya historinya. Jadi walaupun di sini udah dihapus, di mode membaca kode kerusakan udah dihapus, tapi di mode ini, mode histori kerusakan ini masih terbaca. Nah itu nggak bakal bisa dihilang, walau tanpa dihapus, harus dilakukan penghapusannya. Oke Mas Bro, tadi ada orang tanya tadi ya. Jadi memang antara mode-mode ini ya, mode membaca kode kerusakan, mode menghapus kode kerusakan ini nanti tetap ada hubungannya dengan mode diagnosa analisa, intinya gitu ya. Terus ada di mode data standar ini juga ada hubungannya. Jadi mode ini saling melengkapi kekurangan masing-masing gitu ya. Nggak bisa kita patokan di mode baca kerusakan aja, nggak bisa kita mode di penyetelan CO aja atau mode diagnosa aja. Harus semua mode ini harus dilakukan analisa mendalam ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi terkadang-kadang jika memang yang belum berpengalaman ya, yang awam, kalau saya ya mungkin masih banyak kurangnya pengalamannya. Jadi yang mungkin yang awam lah ibaratnya. Kalau saya sudah mengalami, jadi kalau udah mengalami ya nanti bisa saya share pengalaman saya di sini. Jadi walaupun sampean ada alat untuk TPS sampean tandain sudut derajat TPS-nya udah pas ya, sampean bongkar TPS sudutnya dipasang lagi udah pas sesuai tanda. Nah itu nanti tanpa dilakukan reset learning tetap hasilnya akan sama aja seperti sebelum dibongkar. Jadi sampean bongkar itu percuma gitu Mas. Tanpa alat sampean bongkar servis itu percuma. Karena apa? Karena semua valve injektor, coil segala macam itu TPS itu yang ngatur ecu ya. Jadi kita nggak bisa ngakalin ecu gitu. Gimana caranya gitu tanpa alat gitu ecu ini. Kalau bisa, saya juga pengen bikin alatnya untuk reset di 87 tanpa scanner kalau bisa ya. Ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita harus ketergantungan ke scanner. Mau gimana lagi? Jadi bagi yang memang udah biasa nggak pakai scanner ya terserah lah, itu pendapat masing-masing ya. Kita nggak bisa maksa ya. Memang mereka nggak mau pakai scanner ya nggak masalah. Kebiasaannya nggak pakai scanner nggak masalah. Kalau saya tanpa scanner ini saya jamin saya meraba-raba Mas Bro. Pusing saya kalau nggak pakai scanner. Karena saya udah ngalamin tanpa scanner, dan itu kemarin memang kejadian. Tapi videonya itu video pas servis itu ada di YouTube, silakan dicek. Jadi tanpa dilakukan reset hasilnya sama aja. Jadi motornya tetap mati, diputar-putar idle screw yang di TB itu, yang kayak 2SX 2PH itu kan ada idle screw-nya itu, diputar-putar tetap hasilnya sama aja. Jadi antara dibongkar di servis dengan sesudah di servis pun hasilnya sama saja tanpa scanner ya. Jadi ada yang bilang kan, kadang teman-teman ada yang bilang, teman saya di daerah-daerah saya ada yang bilang tanpa scanner bisa. Nah itu saya mau
mau lihat hasilnya gimana gitu ya. Soalnya kadang-kadang kan kalau di tanpa bukti, bicara tanpa bukti itu kan hoak. Kalau saya udah ngalamin, jadi saya bisa kasih penjabaran-penjabaran seperti ini ya Mas Bro ya. Semoga bermanfaat bagi yang memang awam-awam banget ya. Kayak saya kan juga awam, tapi ya sudah ngalamin lah, sedikit-dikit udah ngalamin bikin pusing sama ini ecu ya. Nah, jenis ecu yang ini emang bikin pusing ya, jenis 2SX 2PH ini. 2SX 2PH ini jenis ecu ini memang bikin pusing para mekanik yang pakai cara manual, saya jamin. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.